Halo guys, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Gimana? Masih suka stalking mantan? Aduh, sama bro. Bersama saya Adi, kamerban yang hobinya nonton film. Kali ini saya akan merangkum film action yang diperankan oleh mantan tetangga saya waktu masih di Inggris, yaitu Jason Statham. Dimana saat itu saya masih menjadi salah satu pegawai di perusahaan KSP Simpan Pinjam Sumber Rezeki cabang Inggris tentunya. Oke, dan seperti biasa tanpa banyak spoiler di awal, siapkan kopi kalau gula masih, kendorkan hutang pasangan jika kalian punya. Jangan pernah semangat, tetaplah jadi beban keluarga, dan selamat menonton. Ceki bro! Di awal film, sekilas digambarkan sebuah serangan sporadis oleh milisi Afghanistan terhadap pasukan tentara Inggris, di mana saat itu Statham berperan sebagai Sersan Joseph Smith selaku komandan pasukan tersebut. Dan inilah Hummingbird. Hummingbird merupakan pesawat tanpa awak milik sekutu yang berhasil merekam sebuah penyerangan terhadap bala tentara di bawah komando Joseph Smith. Sekaligus jadi saksi ketika dia jadi satu-satunya tentara yang selamat pada peristiwa tersebut. Dan diceritakan setahun kemudian di mana Joseph didiagnosa mengalami gangguan psikologis akibat kegagalan misi tersebut, lalu ditetapkan sebagai buronan oleh Departemen Keamanan setelah dinyatakan kabur oleh Rumah Sakit Militer Inggris. Situasi sulit telah membuat kehidupannya makin terpuruk sehingga dia memutuskan untuk meninggalkan istri dan anak perempuannya. Sementara kini, dia menghuni sebuah lorong gang kota London sebagai gelandangan bersama kekasihnya yang bernama Isabel. Lalu untuk melabui petugas, ia pun menyembunyikan identitasnya dan merubah namanya menjadi Joy. Pada suatu malam, dia didatangi preman setempat yang tiba-tiba menghajarnya hingga babak belur. Tak cukup sampai di situ, mereka pun berusaha mengejar Joy seperti tak ingin membiarkannya hidup. Sementara Isabel disuruh melarikan diri, Joy sendiri berlindung di apartemen mewah yang sedang ditinggal pemiliknya. Fasilitas yang serba ada membuat Joy tertarik membajak apartemen tersebut untuk sementara waktu. Lalu di saat situasi kembali aman, dia pun mencoba keluar untuk mencari tahu keberadaan kekasihnya Isabel. Tiba di sebuah komplek, Joy bertemu dengan seorang biarawati pengelola dapur umum yang secara rutin memberikan makan untuk para tunawisma di sana. Dan gadis biara itu bernama Christina. Namun rupanya Christina tidak tahu menahu tentang kejadian itu. Malah dia justru curiga dengan Joy yang tiba-tiba berpenampilan nyentrik dan memberi uang 500 pound sterling. Padahal setahu Christina, Joy hanyalah seorang gelandangan yang sejatinya tidak punya apa-apa. Sebagai suster biara, Christina tak serta-merta menerima uang tersebut tanpa dia yakinkan dulu statusnya. Takut dari hasil curian, Christina bahkan sempat mau menyerahkan kepada pihak polisi. Namun seiring mewabahnya polisi yang mata duitan, akhirnya Christina pun membatalkan rencananya dan memilih menghabiskan uang tersebut untuk membeli tiket konser balet idolanya di malam 1 Oktober. Do still have one box available, £100. Di sisi lain, Joy tidak tinggal diam dan terus mencari-cari Isabel dengan memasang pamflet di beberapa tempat di London. Hingga didapatkanlah sebuah pesan singkat dari nomor asing bahwa Isabel telah berada di suatu tempat bersama seorang pengusaha asal Rusia, sebut saja dia si Ganas. Garangan ganas. Di sini kekhawatiran Joy mulai timbul dan terbesit di pikirannya andai saja terjadi hal buruk menimpa kekasihnya tersebut. Maka satu-satunya yang kepikiran Joy saat itu adalah terjun ke dunia hitam untuk mencari tahu siapa dan di mana tempat si Ganas berada. Bermula menjadi juru masak di sebuah rumah makan, kemudian dengan berbekal skill sebagai veteran tentara khusus, maka tak butuh waktu lama bagi Joy untuk menjadi sosok yang ditakuti di jalanan. Sisi lain, otaknya yang keras dan brutal telah mencuri perhatian pengusaha sangar dari Cina, kemudian dia mempekerjakannya sebagai sopir pro player. Singkatnya, Joy pun menjalani hari-harinya dengan pekerjaan beresiko tinggi, namun berhasil melaluinya dengan mulus. Bahkan dari upah yang didapatkannya kala itu, dia sempat mentraktir makan puluhan temannya sewaktu jadi gelandangan dulu. Sayangnya niat baik Joy untuk menemui mantan istrinya justru jadi malapetaka karena mungkin dianggap hanya menggores luka lama sang mantan. Namun seketika itu, sang mantan pun luluh setelah Joy memberikan uang gebokan.
Perempuan mah gitu kalau lihat uang, cok. Matanya hijau. Di sisi lain ternyata Joy pun telah naksir dengan Christina dan memberinya sebuah gaun mahal dan beberapa hadiah lainnya plus sepucuk undangan makan malam. Tak disangka kedatangan Christina malam itu membawa kabar buruk tentang Isabel serta foto bukti bahwa kepolisian telah menemukannya di tepi sungai dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Seketika itu kemarahan Joy bergejolak sehingga acara makan malam pun gagal total dan hanya menyisakan dendam mendalam bagi Joy, apalagi setelah dia mencurigai bahwa pelaku berkaitan dengan dua preman yang pernah menghajarnya waktu lalu. Tak berselang lama, Joy menemui kedua preman tersebut, persis di tempat yang dulu, dan tanpa banyak basa-basi, Joy pun menghajar mereka habis-habisan tanpa ampun, sehingga didapatkanlah ciri-ciri perilaku tersebut. Eye for an eye. Peter up. Bribe him to me. Dirty. Trouble from these two again, you tell Crazy Joe, okay? Kembali lagi si biarawati yang terpesona oleh Joy. Dia pun siap menyuruh kepolisian biara untuk menindaklanjuti kasus pembunuhan Isabel. Tapi anehnya, pihak kepolisian lebih tertarik dengan catatan hitam yang akhir-akhir ini Joy lakukan ketimbang harus menyusut tuntas kasus tersebut. Kendati begitu, akhirnya Joy mendapatkan jawaban akurat dari bos besar asal Cina tadi, di mana pelakunya adalah benar-benar si Garnas. Usut punya usut, ternyata si Garnas ini merupakan kolega bisnis mereka juga. Tepatnya sebagai bos dari pengepul para gadis untuk dijajalnya terlebih dahulu sebelum dijual. Inti kesepakatannya bahwa para cukong Cina itu siap membantu Joy menemukan si Garnas dengan catatan Joy harus mampu meloloskan proyek perdagangan orang yang sedang mereka jalankan saat itu. Singkatnya, tugas tersebut berhasil Joy eksekusi dengan rapi, maka dengan itu dia diberi kesempatan hadir di sebuah resepsi bisnis di suatu tempat, di mana si Garnas adalah pemilik acara di sana. Lalu bagaimana dengan Christina? Seperti yang diceritakan di awal, bahwa Christina semakin hari sikapnya nampak seperti sudah semakin terjerat oleh keperkasaan Joy. Hal itu terlihat lebih jelas setelah dia berani curhat tentang sesi gelap masa lalunya dan asal muasal menjadi biarawati. Dan sebagai lelaki, Joy pastinya harus memanfaatkan momentum tersebut dengan akurat dan efisien. Tanggal 1 Oktober siang adalah momentumnya. Saat masih bersamanya di apartemen curiannya, Christina memilih untuk melakukan pengencerotan untuk terakhir kali dalam hidupnya. Sekalipun itu mau tidak mau akan melucuti hakikat kesucian seragamnya sebagai suster biara. Singkat cerita, malam pun tiba. Christina sedang berada di lokasi konser balet seperti yang diceritakan di awal dan berharap Joy pun hadir menemaninya. Padahal tanpa dia tahu bahwa pada saat itu juga Joy sedang menjalankan misi pribadinya, yaitu mendatangi tempat di mana resepsi bisnis itu diselenggarakan. Dengan ciri fisik si Garnas yang telah dikantonginya sejak lama, maka tak sulit juga bagi Joy untuk segera menemukannya. Dengan tanpa rasa takut, si Garnas pun langsung diseret dan dilemparkan dari atas gedung. Sontak kejadian di sana langsung memancing perhatian umum, terlebih lagi para pihak keamanan London. Hingga pada suatu saat, Joy ditemukan Christina sedang terkapar dalam keadaan mabuk berat. Dan pada detik-detik itu, Hummingbird kembali terlihat jelas pada bayangannya, sembari berkata bahwa dulu dia banyak menyakiti orang dan bahkan terkesan sangat mematikan. Justru terjadi ketika dia sadar dan sehat walafiat. Lalu kini hal itu pun kembali terulang dalam keadaan yang sama pula. Adapun dengan mabuk setidaknya bisa sedikit menghancurkan gejolak emosi Joy untuk menuju kehidupan yang lebih baik lagi. Begitupun halnya Christina yang memilih pergi untuk melanjutkan pengabdiannya di pinggiran Afrika. Misinya adalah memperbaiki diri untuk menghapus kesalahan yang telah lalu. Di akhir kisah diceritakan bahwa Joy memperbaiki hidupnya dengan menjadi sosok yang bertanggung jawab dan senantiasa berbuat hal berguna bagi semesta alam London. Dan film pun tamat.
Filmnya cukup seru coy. Mungkin bakal lebih seru lagi jika kalian menontonnya secara langsung biar lebih merasakan greget gitu barangkali. Pelajaran yang bisa kita ambil dari film ini adalah masa lalu merupakan momen yang sudah terlewat dan tidak perlu untuk diingat. Tengoklah sebentar ke masa lalu hanya untuk membuat sebagai pelajaran agar tidak salah langkah pada masa kini dan masa depan. Oke, saya Adi dan segenap jajaran pengangguran seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.